warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan memaparkan pembahasan tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Rosita Hidayah, yang kedua ada Eka Febriani Arfiantika, dan saya sendiri Winda Lutfia. Pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah sejarah tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang kedua adalah perbedaan Bank Syariah, Bank BPR, dan Bank BPR Syariah. Lalu yang ketiga adalah manajemen BPR Syariah, dan yang terakhir adalah studi kasus pada BPR Syariah. Memasuki pembahasan yang pertama adalah sejarah tentang BPR Syariah. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat Syariah tentunya tidak terlepas dari sejarah perkembangan Bank BPR. Pada mulanya, status hukum Bank BPR ini diakui pada Pakto tanggal 27 Oktober tahun 1998. Kemudian BPR ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada UMKM yang bergerak di wilayah desa hingga kecamatan. Lalu BPRS ini sendiri tidak terlepas juga dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau Bank Syariah pada tahun 1992. Berdirinya BPRS ini juga dilatar belakangi oleh kondisi keuangan Indonesia yang sedang direkonstruksi sehingga tidak mengandung riba. Lalu, kehadiran BPRS ini sendiri juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan memberikan fasilitas kepada para UMKM yang memerlukan dana. Sasaran BPRS sendiri yaitu untuk umat Islam yang bertempat tinggal di pedesaan hingga tingkat kecamatan. Lalu, fokus utama usaha BPRS ini adalah para pengembang UMKM. Pembahasan yang kedua adalah perbedaan antara BPR, BPRS, dan Bank Syariah. Ada beberapa faktor yang membedakan antara BPR, BPRS, dan Bank Syariah. Yang pertama adalah dari prinsip usaha. BPR itu berbentuk konvensional, sedangkan BPRS dan Bank Syariah itu berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup. BPR dan BPRS berruang lingkup di nasional, sedangkan Bank Syariah di internasional. Yang ketiga adalah kegiatan usaha. BPR dan BPRS kegiatan usahanya dibatasi, sedangkan Bank Syariah itu tidak dibatasi. Selanjutnya adalah sumber dana. BPR dan BPRS sumber dananya berasal dari deposito dan tabungan. Lalu Bank Syariah adalah deposito dan tabungan namun ditambah dengan simpanan lain. Faktor selanjutnya adalah akad-akad. Pada Bank BPR itu menggunakan akad-akad konvensional, sedangkan pada BPRS dan Bank Syariah menggunakan akad-akad yang berdasarkan prinsip syariah seperti wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, qard, ron, dan lain-lain. Kemudian untuk kegiatan operasionalnya, pada Bank BPR mereka menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti deposito, tabungan berjangka, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memberikan kredit kepada nasabah, dan yang ketiga adalah menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan pada BPRS menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah. Lalu BPRS juga menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat atau nasabah. Yang ketiga adalah BPRS menghimpun uang atau dana dari nasabah ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua angka syariah. Yang terakhir, BPRS memindahkan uang dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS lain. Lalu, untuk Bank Syariah sendiri, mereka menghimpun dana dengan prinsip-prinsip syariah, melakukan penyaluran dana atau pembiayaan, dan yang ketiga melayani produk jasa perbankan lainnya di mana Bank Syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan.
Faktor pembeda yang terakhir adalah legalitas dalam undang-undang. Pada BPR, legalitasnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang jenis usaha BPR, lalu status hukum BPR pada Pakto 27 Oktober tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pokok perbankan. Pada BPRS, legalitasnya dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang isinya mengatur prinsip bank berdasarkan bagi hasil. Setelah itu yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia. Pada Bank Syariah, undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nah, pembahasan poin yang ketiga adalah mengenai manajemen bank syariah. SEO nomor 1 SEOK 3 2019 yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pengkreditan rakyat, akan tetapi tetap mengacu pada POJK nomor 13 POJK 2015. Dalam SEO ini mengatur mengenai penerapan manajemen risiko mencakup 4 pilar, dan dalam rangka penerapan manajemen risiko maka BPR juga harus melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, dan penyempurnaan. Berikut adalah penjelasannya. Penerapan manajemen risiko secara umum mencakup paling sedikit 4 pilar, yaitu sebagai berikut: pengawas direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan prosedur dan limit, kecukupan proses dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Dalam rangka manajemen risiko yang efektif, BPR juga harus melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, dan atau penyempurnaan yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Yang kedua, menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam standar penerapan manajemen risiko bagi BPR dalam hal yang masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern BPR dengan standar penerapan manajemen risiko bagi BPR. Yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi pedoman penerapan manajemen risiko kepada pegawai agar memahami praktik manajemen risiko dan mengembangkan budaya risiko kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPR. Yang keempat adalah memastikan bahwa satuan kerja audit intern atau penjabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern ikut serta memantau dalam proses penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko tersebut. Nah, BPR dalam melakukan penilaian penerapan manajemen risiko secara berskala dalam proses penerapan manajemen risiko ini yang dikelola. Penilaian penerapan manajemen risiko berupa penerapan profil risiko. Berikutnya yaitu laporan profil risiko memuat penilaian penerapan manajemen risiko untuk jenis risiko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penilaian risiko inherent, penilaian kualitas penerapan manajemen risiko, penerapan tingkat risiko untuk setiap jenis risiko, dan penetapan peringkat risiko. Yang pertama adalah penilaian risiko inherent. Yang dimaksud dengan risiko inherent yaitu risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPR, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak dikuantifikasikan, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPR. Yang kedua yaitu risiko inherent ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi risiko inherent ini diantaranya kompetisi sumber daya manusia dan kecukupan teknologi yang digunakannya. Sementara faktor eksternal dapat mempengaruhi risiko inherent diantaranya yaitu regulasi pemerintah dan kondisi alam. Yang ketiga adalah penilaian atas risiko inherent dilakukan dengan memperhatikan baik parameter yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
Yang keempat adalah dalam melakukan penilaian risiko inherent, penilaian ini dilakukan terhadap risiko yang melekat pada suatu aktivitas tanpa mempertimbangkan fungsi pengendalian yang ditetapkan BPR untuk setiap jenis risiko. Yang kelima, penetapan tingkat risiko inherent untuk masing-masing jenis risiko dilakukan berdasarkan analisis komprehensif terhadap seluruh parameter dan pilar. Akan tetapi termasuk juga mempertimbangkan signifikan keterkaitan antar parameter dan antar pilar. Yang keenam yaitu penetapan tingkat risiko inherent untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 yaitu sangat rendah, peringkat 2 rendah, peringkat 3 sedang, peringkat 4 tinggi, dan peringkat 5 yaitu sangat tinggi. Berikutnya adalah penilaian kualitas penerapan manajemen risiko. Yang pertama, yang dimaksud dengan kualitas penerapan manajemen risiko atau KPMR adalah kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko. Kedua, penerapan manajemen risiko BPR sangat bervariasi sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan tingkat risiko yang diambil serta dengan dapat ditoleransi oleh BPR. Yang ketiga adalah penilaian atas KPMR dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kualitatif. Yang keempat, penetapan peringkat parameter dilakukan melalui analisis parameter penilaian secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antara satu parameter penilaian dengan parameter lainnya. Yang kelima adalah penetapan tingkat KPMR untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam. Yang pertama, sangat memadai, kedua, memadai, ketiga, cukup memadai, keempat, kurang memadai, dan kelima, tidak memadai. Berikutnya adalah penetapan tingkat risiko untuk setiap jenis risiko berdasarkan penilaian terhadap risiko inherent dan KPR untuk masing-masing jenis risiko. Selanjutnya ditentukan tingkat risiko. Tingkat risiko adalah risiko yang melekat pada aktivitas BPR setelah memperhitungkan tingkat risiko dan dapat ditentukan berdasarkan matriks penetapan tingkat risiko mengacu pada lampiran dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan peringkat risiko. Yang pertama, berdasarkan penetapan tingkat risiko untuk semua jenis risiko ditetapkan peringkat risiko dengan memperhatikan signifikasi dan materialisasi masing-masing jenis risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu penetapan peringkat risiko terdiri dari 5 peringkat, yaitu peringkat pertama sangat rendah, peringkat 2 rendah, peringkat 3 sedang, peringkat 4 tinggi, dan peringkat 5 cukup tinggi. Penetapan peringkat risiko ini mengacu pada pedoman sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Laporan profil risiko yang telah disampaikan oleh BPR memuat materi yang sama dengan laporan profil risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau pejabat eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan manajemen risiko kepada anggota direksi yang membawakan fungsi manajemen risiko dan kepada komite manajemen risiko apabila ada. Nah, kemudian yaitu manajemen operasional BPR Syariah. Manajemen operasional BPR Syariah sendiri dibagi menjadi 4, yaitu strategi operasional, kegiatan usaha, produk-produk BPR Syariah, dan strategi serta kendala dalam pengembangan BPR Syariah. Yang pertama yaitu strategi operasional BPR Syariah. Strategi operasional BPR Syariah sendiri berupa yang pertama adalah BPR Syariah tidak bersifat menunggu atau pasif terhadap datanya permintaan fasilitas, akan tetapi bersifat aktif, yaitu melakukannya sosialisasi atau penelitian kepada usaha-usaha berskala kecil yang perlu dibantu penambahan modal. Yang kedua, BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya berjangka pendek dengan mengutamakan usaha kecil menengah. Yang ketiga yaitu BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitif suatu produk yang akan diberi pembiayaannya.
Nah, kemudian konsep dasar operasional. Konsep dasar operasional suatu BPR syariah dibagi menjadi 5 sistem. Yang pertama, sistem simpanan, sistem bagi hasil, sistem jual beli dan margin keuntungan, sistem sewa, dan sistem upah. Kedua adalah kegiatan usaha BPR Syariah. Berdasarkan UU Perbankan nomor 10 tahun 1999, kegiatan usaha BPR Syariah meliputi yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Yang kedua adalah memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Yang keempat adalah menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan sertifikat deposito atau dengan tabungan pada bank lainnya. Kemudian adanya pembatasan usaha BPR syariah secara tegas dijelaskan dalam pasal 27 SK Direktur BI nomor 32 garis miring 36 KEP garis miring DIR garis miring 1999. Menurut surat keputusan ini, kegiatan operasional BPR syariah adalah yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, bentuk lainnya yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah. Yang kedua adalah melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip mudharabah, istiarah, salam, dan jual beli lainnya. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip run dan card. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Keterangan ini lebih lanjut tentang kegiatan usaha BPR yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 6 garis miring 17 garis miring PBI 2004. Namun, pada dasarnya, kegiatan operasional BPRS ini lebih terbatas jika dibandingkan dengan bank umum syariah lainnya, karena dapat dilihat pada SK Direktur BI nomor 32 garis miring 36 KEP garis miring DIR 1999. Sedangkan kegiatan yang dilarang berdasarkan pasal 14 UU nomor 17 tahun 1992 yaitu yang pertama, menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Yang keempat, melakukan usaha peransurasian. Yang kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR Syariah. Kemudian yaitu produk-produk BPR Syariah. Produk-produk yang ditawarkan BPR Syariah secara garis besar yaitu yang pertama, mobilisasi dana masyarakat. Bank akan menggerakkan dana masyarakat dalam bentuk seperti menerima simpanan wadiah, adanya fasilitas tabungan, dan deposito berjangka. Fasilitas ini digunakan untuk menitip sedekah, infak, zakat, persiapan ongkos naik haji atau ONH, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah penyaluran dana pembiayaan mudharabah, perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian, maka pengusaha menanggung kerugian dananya. Sedangkan bank atau pengelola dana menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja. Pembiayaan musyarakah, perjanjian antara pengusaha dengan bank ini di mana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian digantung
ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal. Proses jual beli antara bank dengan nasabah, di mana bank menalangi lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah. Kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah yaitu perjanjian antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar. Pembiayaan kebajikan merupakan di mana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS. Berikutnya adalah strategi pengembangan BPR Syariah. Adapun strategi pengembangan BPR Syariah yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, sosialisasi BPR Syariah, bukan hanya dari produknya tetapi juga sistem yang digunakan. Hal ini dilakukan memberi informasi melalui media massa. Selain itu, BPR juga bersosialisasi melalui bekerjasama dengan pendidikan maupun non-pendidikan yang mempunyai relevansi dengan visi dan misi BPR Syariah. Yang kedua adalah mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah sebagai wujud meningkatkan kualitas SDM. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangan syariah atau kursus pendek lembaga keuangan syariah. Pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan BPR Syariah dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu pula dapat dilihat kesinambungan kerja di antara BPR Syariah. Dengan demikian, adanya kesinambungan kerja BPR Syariah dengan Bank Syariah dan BMT dengan mengadakan kegiatan rutin keagamaan sebagai wujud meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran Islam dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat membantu dalam mengetahui gejala ekonomi sosial yang ada. Kendala perkembangan BPR Syariah. Yang pertama adalah kiprah BPR Syariah kurang dikenal masyarakat sebagai BPR Syariah yang berprinsipkan syariah. Bahkan masih ada anggapan bahwa BPR Syariah itu sama dengan BPR konvensional. Yang kedua, adanya kesulitan meningkatkan profesionalitas karena terhalang oleh sumber daya yang ada, sehingga mengakibatkan lambatnya respon terhadap permasalahan ekonomi yang muncul. Yang ketiga, kurangnya adanya koordinasi di antara BPR Syariah. Demikian juga dengan Bank Syariah dan BMT. Yang keempat, yaitu aktivitas BPR Syariah di bidang keuangan menyebabkan tidak tersedianya waktu untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan syiar Islam. Padahal syiar-syiar Islam selain di bidang keuangan sangat penting bagi kehidupan masyarakat secara umum. Yang kelima yaitu bahwa nama Bank Pengkreditan Rakyat Syariah masih menyisakan kesan sistem BPR Syariah menggunakan sistem BPR konvensional. Berikutnya adalah analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Yang pertama adalah kekuatan, yaitu beberapa produk BPR Syariah diminati oleh nasabah seperti Qardul Hasan, Murabahah, BI Vitamin Ajil, dan Mudharabah. Yang berikutnya adalah bahwa kredit untuk memperoleh suatu dana itu sangat mudah, sehingga para nasabah sangat menyukainya karena prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Yang selanjutnya yaitu bahwa landasan operasionalnya berdasarkan pada etika syariah. Yang terakhir adalah adanya sistem bagi hasil yang bersifat lebih adil daripada sistem bunga. Yang kedua adalah kelemahan. Yang pertama, manajemen bank yang kurang profesional, karena dari hasil penelitian Center for Business and Islamic Economic Study menunjukkan bahwa 58,8% nasabah BPR Syariah sendiri menilai manajemen syariah kurang profesional, sedangkan nasabah bank konvensional yang mengatakan manajemen BPR Syariah kurang profesional adalah sebesar 32,6%. Berikutnya yaitu mempunyai resiko yang lebih besar dan tinggi dibandingkan dengan BPR konvensional dari hasil penelitian.
yang berikutnya adalah jaringan operasi yang terbatas, khususnya transaksi sesama bank syariah. Terbatasnya jumlah BPR syariah ini menghambat pengembangannya. Yang ketiga adalah peluang. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan, maka bank syariah diberikan peluang dan dukungan yang sangat kuat bagi beroperasionalnya bank syariah serta membuka peluang bagi bank konvensional untuk melakukan konferensi ke bank syariah secara keseluruhan atau parsial. Yang berikutnya yaitu semakin maraknya lembaga keuangan informal untuk sektor real informal yang beroperasi dengan prinsip syariah, yaitu BMT. Keberadaan BMT sendiri sangat membantu dalam memperluas jaringan kerja BPR syariah. Berikutnya, terbukanya kesempatan bagi bank syariah untuk mengembangkan jaringannya ke dunia internasional. Yang berikutnya yaitu dengan prinsip syariah yang menjalankan sistem bagi hasil, maka banyak lahir produk-produk baru perbankan yang berbeda dengan produk konvensional. Ini berarti semakin membuka pasar baru atau memperkaya produk-produk perbankan. Berikutnya, komitmen Bank Indonesia atau BI mengembangkan bank syariah. Yang keempat adalah tantangan BPR syariah, yaitu pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah terhadap operasi bank syariah. Aspek yang lain yaitu pemahaman yang telah mengakar kuat tentang bunga bank. Yang kedua yaitu jaringan kerja bank syariah yang masih sangat terbatas seperti yang telah diuraikan di atas. Keterbatasan ini sangat menyulitkan bagi bank syariah untuk berkembang dengan baik dan cepat. Yang terakhir adalah keberadaan bank konvensional yang lebih berpengalaman dalam dunia perbankan. Studi kasus yang pertama adalah mengatasi kredit macet pada pembiayaan murabahah di BPRS selama pandemi COVID-19 pada BPRS Hasanah Umat di Purwokerto. Pembiayaan murabahah merupakan suatu akad jual beli antara nasabah dengan pihak bank atau lembaga keuangan syariah, di mana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang tertentu dengan sifat tertentu. Kemudian pihak bank syariah menyetujuinya dan membelikan barang tersebut, kemudian menjualnya ke nasabah dengan harga dan keuntungan yang sudah diketahui dan disepakati bersama. Ada beberapa tahapan dalam pembiayaan murabahah. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Yang kedua, nasabah mengajukan persyaratan kepada bank yang dituju. Yang ketiga, nasabah memberikan jaminan kepada bank syariah. Yang keempat, pihak BPRS akan melakukan survei terhadap nasabah dan tetangga sekitarnya. Dan yang kelima, proses ijab qabul antara nasabah dan pihak bank yang telah bersepakat. Setelah melakukan transaksi atau ijab qabul tersebut, tidak jarang pula nasabah mengalami masalah dalam pembiayaan atau pelunasan pembiayaan. Ada beberapa kategori pembiayaan yang bermasalah. Yang pertama, kategori kurang lancar atau mengalami tunggakan angsuran selama 4-6 bulan. Yang kedua, kategori diragukan atau mengalami tunggakan angsuran selama 7-12 bulan. Yang ketiga adalah kategori macet atau mengalami tunggakan angsuran lebih dari 12 bulan. Beberapa faktor yang seringkali menyebabkan terjadinya masalah pembiayaan nasabah diantaranya: yang pertama, kurang maksimalnya analisis BPRS terhadap nasabah. Yang kedua, kurangnya monitoring pihak BPRS terhadap nasabah sehingga nasabah menjadi lalai. Yang ketiga, karakter nasabah yang tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi laporan keuangannya. Yang keempat, faktor bencana alam atau musibah seperti pandemi COVID-19 seperti ini yang dapat mempengaruhi perekonomian. Selanjutnya adalah strategi penyelesaian pembiayaan atau kredit macet pada BPRS.
Yang pertama, upaya penagihan secara intensif dan berskala kepada nasabah. Yang kedua, pemberian surat peringatan atau teguran kepada nasabah yang melakukan penundaan pembayaran. Yang ketiga, proses revitalisasi yang dapat berupa rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Kemudian, ada upaya BPRS dan nasabah dalam mengatasi kredit macet yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Di antaranya yang pertama, nasabah tetap beritikat baik untuk melunasi utangnya. Yang kedua, pemberian waktu tambahan pembayaran kepada nasabah oleh BPRS. Yang ketiga, pihak BPRS memperkecil jumlah angsuran karena adanya tambahan waktu pelunasan. Studi kasus yang kedua yaitu peranan BPR Syariah dalam meningkatkan UMKM melalui pembiayaan murabahah pada BPRS Al-Wasiliyah di Kota Medan. Beberapa langkah dan upaya BPRS dalam meningkatkan nasabah yang melakukan peminjaman melalui pembiayaan murabahah sekaligus memonitoring perkembangan usaha yang dilakukan oleh nasabah UMKM. Yang pertama, pemberian mekanisme yang mudah dan cepat oleh BPRS kepada UMKM. Yang kedua, terjadinya perkembangan pada nasabah setelah dibiayai oleh BPRS, seperti adanya perbaikan tambahan omset UMKM, adanya penambahan varietas baru pada usaha nasabah, kemudian menambah armada teknologi yang mampu mengefisiensikan pekerjaan untuk menciptakan produk yang lebih banyak. Jadi dapat disimpulkan jika peranan BPRS dalam meningkatkan UMKM diantaranya, yang pertama, BPRS memberikan dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan cukup mudah menggunakan akad murabahah yang transparan. Yang kedua, BPRS melakukan monitoring usaha dimulai dari proses pencairan dana sampai pada pemakaian atau pembelanjaan dana oleh debitur. Yang ketiga, BPRS melakukan kegiatan one-on-one kepada debitur sebagai bentuk tanggung jawab atas keberhasilan pengembangan sektor usaha khususnya UMKM. Yang keempat, dalam hal penagihan, BPRS menagih biaya angsuran secara berkala pada debitur sebagai bentuk permohonan usaha mikro yang sedang berkembang. Yang kelima, BPRS melakukan pembinaan seputar marketing perdagangan secara teori dan praktik kepada debitur. Yang keenam, BPRS memfasilitasi debitur dalam mengenalkan produk berupa kegiatan bazar dan semacamnya. Yang ketujuh, BPRS memperkenankan debitur untuk menyambung pembiayaan meski sedang berjalan pembiayaan sebelumnya. Dan yang kedelapan, BPRS bekerja sama dengan mitra sesama UMKM sehingga memungkinkan penjalinan usaha yang lebih sehat dan terorganisir. Demikian video presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.